Anjing! Suhendra menggeram, marah pada diri sendiri. Gara-gara pikiran tak lepas-lepas dari si dukun tua Rasimin, Suhendra terlambat sadar bahwa ia telah salah mengambil arah. Malas berbalik, sepeda motor ia biarkan terus meluncur maju. Tak apalah, toh sebelah jembatan di depan sana ada jalan ke kiri, yang nantinya akan bertemu juga dengan jalan yang menuju ke rumahnya. Memang harus memutar lumayan jauh, tetapi ada bagusnya juga. Karena rumah Pak Lurah terlewati, Suhendro dapat sekalian singgah untuk membicarakan tentang tanah pemkot desa yang ia janjikan pada Rasimin. Dan janji itulah yang membuat Suhendro marah. Begitu cerobohnya dia tadi, semata-mata karena tidak sedikit pun menyangka bahwa dukun sialan itu bakal meminta tanah pemkot desa sebagai imbal jasa. Lantaran saking ketakutan oleh pembalasan Rahayuningsih, Hendro langsung mengiyakan saja. Coba betapa enak dia tadi ngomong, itu gampang diatur. Seolah yang ia pertaruhkan itu adalah tanah milik nenek moyangnya. Baru setelah meninggalkan rumah sang dukun, Suhendro menyesal setengah mati. Ia sudah hafal betul adat Paramono, yang dulunya adalah sahabatnya tetapi kini telah menjadi majikannya. Maka terbayang-bayanglah di pelupuk mata Suhendro betapa berangnya hati Pramono. Cuma untuk mengusir roh, begitulah reaksi yang ia perkirakan bakal dilontarkan oleh Pramono. Kau nekat menjanjikan tanah pemkot desa pada si tua bangka yang banyak akal bulusnya itu. Kau kemanakan otakmu, he? Omelan itu masih bisa diperdebatkan. Yang mencemaskan Suhendro dan inilah yang juga terlambat ia sadari, adalah jika majikannya nanti menuntut. Apa buktinya kelak bahwa Rasimin memang benar-benar sudah memusnahkan hantunya Rahayuningsih? Ya apa, kepercayaan semata? Itu pun dari Suhendro pribadi pula, kepercayaan yang bisa saja disalahgunakan oleh siapapun juga. Apalagi oleh seseorang dukun semacam Rasimin, yang dahulu ketika Jayusman berhasil disembuhkan ajengan Marsudi, lantas berkeluar pada pelanggan-pelanggan setianya, termasuk Suhendra. Pengobatan yang kuberikan pada si Jayu sebenarnya sudah mendekati penyembuhannya, tetapi si Marsudi keburu ikut campur, dan dialah yang akhirnya dapat nama. Sekarang Suhendro bukannya akan dapat nama, malah dapat celaka. Misalkan besok lusa ia mendatangi Rasimin, lalu menyampaikan tuntutan Lurah Pramono. Tak peduli dukun itu bakal tersinggung atau tidak. Namun yang pasti, Suhendro sudah dapat menduga apa kira-kira jawaban Rasimin. Buktinya, kalian yang masih hidup tidak lagi diganggu hantunya, bukan? Sampai kapan? Jangan ditanya, karena Rasimin pasti sudah punya jawaban untuk itu. Ucapanku adalah janji mati. Aku wajib menunaikannya. Itu berarti Suhendro harus menunaikan janjinya pula. Dan apabila Pak Lurah tetap menentang, maka apa itu di depan sana? Kok ada rame-rame di tengah sawah? Suhendro mempercepat laju sepeda motornya sambil mengawasi kerumunan manusia tidak berapa jauh dari jembatan. Pasti ada pencuri padi yang kepergok selagi beraksi. Suhendro bergumam menduga-duga. Namun semakin mendekati tempat yang dituju, semakin Suhendro curiga. Tak ada pertanda ribut-ribut sebagaimana biasa bila ada pencuri lagi dikeroyok beramai-ramai. Suasana yang dilihat Suhendro malah tampak sunyi mencekam.
Sebelum turun dari sepeda motornya, Suhendro langsung mengenali beberapa wajah warga desanya yang berkumpul di tepi jalan sambil berbicara tak jelas satu sama lain. Wajah-wajah itu terlihat kaku, bahkan tegang. "Ada kejadian apa di sini, En?" tanya Suhendro, sembari matanya diarahkan pada kerumunan manusia di depan sebuah dango yang diterangi lampu petromak serta beberapa buah obor. "Ada orang mati, Pak Sekdes," seseorang menyahut. "Bin?" Entah mengapa, jantung Suhendro lagi setengah berbisik. "Siapa?" Belum juga yang ditanya sempat menjawab, Suhendro sudah menghambur ke jalan tegalan menuju dango. Karena sudah mengenal siapa dirinya, kerumunan manusia di hadapan Suhendro tanpa diminta pada menyeruak sendiri memberi jalan. Saat berikutnya, Suhendro sudah tertegak menekun. Diterangi sinar lampu petromak, tampaklah Suparta tergeletak pucat dan kaku di rerumputan, di sudut-sudut mulutnya yang seperti meringis. Begitu pula di sekitar bagian bawah lubang hidung, terlihat dimerahi oleh genangan darah yang sudah membeku. Sementara urat dari wajahnya menggurak nyata, pertanda betapa hebat penderitaan yang harus dialami sewaktu ajal datang menjemput. Apa yang membuat Suhendro tercekam ngeri adalah gambaran nyata dari sepasang mata Suparta. Sepasang bola matanya yang pucat serta mati itu tampak bagai akan terlompat keluar dari dalam rongganya, dan karena mata itu tengah menatap ke atas dan kebetulan pula lurus mengarah ke mata Suhendro, mau tidak mau membuat Suhendro seketika menggigil seram. Betapa tidak, mata itu seolah-olah menudingkan ancaman langsung pada Suhendro. "Yang berikutnya kau." "Tidak." Suhendro mengerang sakit, lantas kemudian menceracau lebih keras. "Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak." Seraya menceracau, Suhendro membalikkan tubuh dan berlari-lari ketakutan meninggalkan kerumunan orang di sekitar danau. Disaksikan sekian puluh pasang mata yang kebingungan, Suhendro menghambur langsung ke tempat sepeda motornya tadi ia tinggalkan. Kunci dipasang, mesin di starter, namun saking panik, beberapa kali Suhendro gagal menghidupkan mesin kendaraannya. Ketika akhirnya berhasil tanpa seorang pun yang teringat untuk membantu, sebuah mobil sedan sudah berhenti sekitar 1-2 meter dari sepeda motor Suhendro. Dicekam panik, Suhendro mulanya tidak memperhatikan, sampai sebuah suara yang ia kenal terdengar menegur. "Kau itu Hendro, mau kemana buru-buru?" Suhendro yang sudah duduk di atas sadel seketika berpaling. Begitu mengenali wajah si penegur, dengan mulut berbusa, Suhendro menjerit histeris. "Inilah jadinya, Pramono. Kau yang membuat ulah, dan kami bertiga yang terkena getahnya. Terkutuklah kau, Pramono. Kau dengar? Terkutuklah kau." Lurah desa yang baru saja menjejakkan kaki di tanah langsung tertegak diam dengan wajah dingin membeku. Selama beberapa saat para penyaksi sama terpana, tidak mengerti. Semua pada menatap bergantian, dari Suhendro ke lurah mereka yang terhormat. Detik berikutnya, 1-2 orang segera tersadar, apalagi setelah mendengar umpatan-umpatan kasar Suhendro. Seketika mereka pun bergerak maju dengan wajah yang sama memperlihatkan kemarahan. Akan halnya Lurah Pramono cepat pula tersadar
Secepat itu pula ia menguasai diri, lantas mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi, sambil berujar tenang namun tegas, "Jangan." Suhendro tidak tahu apa yang diucapkannya. Biarkan dia pergi. Dalam campuran marah serta ketakutan, Suhendro menyeringai. Dengan suara bergemeratak, gigi sepeda motornya dipaksa berpindah dari netral ke gigi satu. Lantas sambil menyeringi sekali lagi pada orang-orang di sekelilingnya, Suhendro langsung tancap gas ngebut seperti orang kesurupan, disertai raungan mesin sepeda motornya yang bingar-bingar, memecah kesunyian malam di sekitar. Tiba di rumah, Suhendro tidak lagi mengetuk tetapi langsung main gedor pintu yang dibuka buru-buru oleh istrinya. "Aduh mas, kiranya bikin kaget saja," sambut Kartina sembari ngurut dada lega sesaat. Cuma saat berikutnya ia sudah bertanya cemas, "Astaga mas, kau tampak begitu pucat, ada apa?" "Cepat tutup pintu dan kunci pintunya, Tina," Suhendro menyahuti gugup sambil mendorong sepeda motornya masuk ke dalam. Juga semua jendela, pastikan semuanya terkunci rapat. Jangan sampai ada yang bisa masuk. "Loh, memangnya kenapa?" desah Kartina heran. "Lakukan saja apa yang kusuruh." Suhendro mendengus tak senang. "Kau susul aku ke kamar, temani aku tidur." Tanpa memperdulikan keheranan istrinya, Suhendro langsung bergegas masuk ke ruang dalam, terus ke kamar, melompat naik ke tempat tidur. Ia langsung menarik selimut menutupi sekujur tubuhnya yang menggigil, dari ujung rambut sampai ke ujung jari kaki. Meringkuk tegang, kelopak matanya seketika dipejamkan rapat-rapat, seraya bibirnya komat kamit, memohon, "Ya Tuhan, datangkanlah kantuk padaku, biarkan aku tidur untuk melupakan semua itu." Namun betapapun dipaksa, perasaan mengantuk itu tak juga datang. Sementara di dalam kegelapan mata yang dikatupkan, bayangan wajah Suparta tak pula hilang-hilang, terutama mata yang melotot mengerikan itu, mata yang berkata mengancam, "Yang berikutnya kau." Terdengar ranjang berderit. Lantas sesuatu terasa menyelinap ke bawah selimut di sebelah tubuhnya. Tak pelak lagi, sepasang mata Suhendra terbentang lebar dalam seketika. Pada ketika yang sama, bagian atas selimut ia singkapkan dengan cepat. Menoleh takut-takut, tampaklah wajah manis Kartina yang menatap bingung bercampur khawatir. "Apa yang kau takutkan, Mas?" bisik Kartina lembut dalam upaya menenteramkan hati suaminya. Suhendro menyahuti gemetar, "Peluklah aku rapat-rapat, nah." Tanpa berkata, Kartina menurut, berbaring di atas satu sisi tubuh, sebelah tangannya dipelukkan erat-erat, bahkan juga di sebelah kaki, dicepitkan rapat ke paha sang suami. Perlakuan setengah manja itu lambat laun membuat Suhendro merasa tenang, dan akal sehatnya pun muncul kembali. Sementara di sebelahnya, sambil tetap merangkul, Kartina tetap pula diam, mengambil sikap paling bijaksana menunggu. Karena membayangkan saja sudah takut, apalagi membicarakan. Suhendro akhirnya memutuskan untuk mengobrolkan hal lain yang tidak kurang-kurang mengganggu pikirannya. Tanpa ujung pangkal, ia pun bergumam mengeluh. "Entah kenapa aku sampai ngomong begitu padanya." Lembut dan sabar, Kartina bertanya, "Pada siapa, Mas?" "Pak Lurah." "Oh," desah Kartina diam sejenak.
Ia meneruskan, "Yang Mas omongkan?" "Macam-macam," jawab Suhendro gelisah. Pendeknya, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dan pasti membuat orang lain yang ikut mendengar akan curiga. Curiga tentang apa? Tentang... Suhendro berhenti seketika, tersadar. Ia cepat menghindar. "Ah, sudahlah. Yang jelas, sebelum Rasimin menyelesaikan tugasnya, aku tidak akan berani bertemu muka dengan Pak Lurah." "Rasimin?" "Iya, Rasimin dukun." Karena ia berbicara dengan mata menerawang ke langit-langit kamar, Suhendro tidak melihat wajah istrinya. Seketika berubah dingin dan kaku. Sama dinginnya, Kartina kemudian berbisik tajam. "Oh, dia. Apa yang harus dikerjakan oleh dukun itu?" "Mengusir roh jahat." Kartina mendesah terkejut. "Apa?" "Kau kan sudah dengar kejadian apa yang menimpa diri Badrun, kemudian juga jenazahnya," sahut Suhendro dengan mata masih tetap menerawang. "Aku yakin itu pasti perbuatan roh jahat adanya, terbukti barusan tadi." Suhendro terpejam disertai rintihan sakit. "Ya Tuhan, Suparta, dia pun sudah jatuh sebagai korban." "Astaga Mas, yang benar. Aku sudah melihat sendiri mayatnya Tina dan suara Suhendro berubah mendadak, begitu pula rona wajahnya. "Tanganmu Tina, juga kakimu." Mas, ngomongnya kok ngatusi?" Di bawah selimut, tangan Suhendro meraba-raba sambil mulutnya berbicara. "Benar, tangan serta kakimu rasanya dingin sekali." Perlahan-lahan bibir Kartina memperlihatkan senyuman samar. "Yang dingin itu tubuh siapa, Mas?" "Aku atau kau?" "Ah, iya juga." Suhendro manggut-manggut setuju, tetapi rona wajahnya masih memperlihatkan rona kebingungan. "Biar ku hangatkan ya Mas," bisik Kartina manja. Sekali lagi Suhendro manggut-manggut makin setuju. "Betul Tina, buatlah tubuhku panas. Kemudian lakukan apa saja. Terserah mau pakai gaya apa. Aku akan menuruti, yang penting buatlah aku sampai lelah. Selelah-lelahnya. Sehingga aku nanti bisa tertidur. Dan..." Sementara mulut Suhendro terus berkicau dengan bersemangat di balik selimut, tangan serta paha maupun lutut Kartina terus pula bereaksi dengan kecepatan dan keterampilan luar biasa. Namun nyaris tak diperlihatkan oleh Suhendro. Kartina sudah menanggalkan bagian mereka berdua. Sampai ke lapis yang terakhir, semua dilemparkan tanpa peduli jatuhnya di mana, termasuk kemudian selimut. Sementara jari jemari serta lutut terasa saja aktif bekerja. Namun anehnya, betapapun Suhendro berharap, malah juga mengalami reaksi dengan cepat. Kartina tak juga main cium, apalagi lebih dari itu. Yang juga aneh, meski gerakan Kartina semakin liar, kulit tubuhnya yang bersentuhan dengan kulit tubuh Suhendro tetap saja terasa dingin. Akan tetapi, apalah artinya semua keanehan itu dibanding dengan nafsu birahi yang sudah melonjak dan akhirnya sudah naik ke otak pula. Akan tetapi, dan juga sangat tak sabar, Suhendro lah yang akhirnya mengambil inisiatif. Sambil mengumpat tak jelas, Suhendro cepat bergerak naik dan dengan tepat memasuki tubuh sang istri. Lantas disertai dengusan-dengusan nafas berat, Suhendro kemudian berpacu dan terus berpacu.
Sementara di bawah tubuhnya terjadi hal yang sebaliknya. Kartinah yang semula aktif kini malah dia membeku seperti pasrah, dengan suhu tubuh yang semakin membeku pula, sebeku es batu. Di tengah serbuan gejolak nafsunya, hal itu lambat laun terasakan juga oleh Suhendro. Kelopak matanya yang semula dikatupkan untuk lebih menghayati nikmatnya birahi, perlahan-lahan dibuka dan dibuka semakin lebar, untuk kemudian menatap terkesima. Apa yang disaksikan dan sekaligus juga dirasakan oleh Suhendro adalah payudara Kartina yang aslinya berukuran sedang-sedang saja, perlahan-lahan tanpa berdenyut-denyut lantas membesar. Bersama waktu, di bawah payudara juga terjadi proses pembesaran, malah lebih cepat serta lebih mengejutkan, dan perut Kartina yang semula rata tahu-tahu sudah membengkak hebat, dengan permukaan yang sekaligus mengencang keras. Tak ubahnya perut perempuan yang sedang bunting tua. Terbelalak ngeri, Suhendro pun menggeragap. Apa? Ia berhenti sampai di situ, karena seraya menatap diam ke wajah Suhendro. Bibir Kartina perlahan-lahan mulai menyeringai mengejek. Pada waktu bersamaan dalam sebuah rumah terpencil di pinggiran desa, samar-samar terdengar suara berdetak-detak teratur. Pertanda potongan tulang-tulang tungku di lantai kamar meja Rasimin sudah mulai lagi sibuk mencari-cari kedelapan arah penjuru angin. Sampai suatu saat, yang terdengar hanyalah sebuah detukan tunggal dengan irama yang monoton. Tuk, tuk, tuk. Rasimin membuka kelopak mata tuanya. Aku merasakan ada getaran. Ia berbisik pelan, lantas melihat seksama ke lantai di hadapannya. Hanya ada satu ujung potongan tulang tungkai yang bergerak-gerak mendetuk lantai, yakni ujung tulang yang mengarah ke tenggara, ke arah mana tengkorak di atasnya ikut menghadap. Sambil dari balik rongga rahangnya yang terbuka, terdengar desahan nafas berat memburu. Rasimin tersenyum samar. Dia sudah menampakkan diri rupanya. Lantas masih tetap dalam posisi duduk bersila, tangan kanan Rasimin dikipaskan ke arah tembok, ke arah mana ujung tulang maupun tengkorak terlihat menghadap. Terdengar suara berdetas keras, dan tembok dimaksud tampak bagian tengahnya retak perlahan, lalu terbelah membuka, tanpa ada sekeping tembok pun yang pecah. Bahkan juga tidak sebutir pasir pun yang jatuh dari belahan tersebut. Pergilah, Rasimin berbisik tajam, bakar tempat persembunyiannya. Paksa roh gentayangan itu keluar, lalu segera seret dia ke hadapanku. Detukan tunggal ujung tulang berhenti diam, dan di atasnya rongga mata tengkorak yang tadinya hitam menganga, seketika menyala merah. Dan pada saat berikutnya, tengkorak dengan rongga mata berapi itu melesat dari tempatnya, mengapung langsung ke arah belahan tembok yang terbuka, menembus cepat untuk kemudian menyatu dengan kegelapan malam di luar rumah. Rasimin pun seketika kembali memasang semadi, dengan wajah tuanya tampak berubah tegang. Mengapa berhenti? Kartina menggeram tak senang, suaranya pun tidak lagi terdengar lembut manja, tetapi sudah berubah menjadi suara perempuan lain. Suara dengan nada dering namun terdengar berat. Bukankah dulu kau pernah bilang
Ternyata ada enaknya juga memperkosa perempuan yang lagi bunting besar. Sok berat oleh kejutan mendadak yang dihadapinya, Suhendro bukannya melompat lari untuk menyelamatkan diri. Ia masih saja membungkuk di atas tubuh telanjang Kartina sambil bergemetar hebat, termasuk selangkangannya yang juga masih tampak menyatu dengan selangkangan Kartina. "Rahayu Ningsi," ia menggagap terpukau. "Tidak mungkin. Kau..." "Mengapa tidak?" ujar suara Rahayu Ningsi melalui mulut Kartina. "Atau kau perlu bukti tambahannya?" Di akhir ucapan Kartina terciumlah bau busuk yang menyengat hidung. Bersamaan waktu, sekujur tubuh telanjang Kartina yang bunting mendadak itu tiba-tiba sudah berubah sangat kotor, dikenangi tanah berlumpur, dengan makhluk-makhluk kecil tampak menggeliat-geliat hidup di sana-sini. Apalagi kalau bukan ulat. Kartina menyiringi lebar. "Ayo, teruskan Suhendro." Suara kering itu terdengar menggeram berat. "Justru birahikulah yang sekarang terlanjur naik. Ayo teruskan, ku bilang." Sambil menggeram, kedua lengan Rahayu Ningsih yang kotor berlumpur serta di sana-sini dikelihati ulat-ulat kecil itu merangkul ketat pinggang Suhendro dengan gerak memaksa agar pinggang Suhendro berpacu turun naik seperti tadi. Saat itulah Suhendro yang terserang shock berusaha melepaskan diri. Sambil menjerit keras, tubuhnya ia lengkungkan ke atas, tetapi tertahan oleh rangkulan lengan-lengan Kartina yang membetot ke bawah. Sekali lagi Suhendro menjerit, lalu menyumpah serapahkan ucapan-ucapan kotor dengan suara histeris. Namun perjuangan keras Suhendro ternyata sia-sia. Jangankan pinggang dirangkul ketat oleh kedua lengan Kartina, selangkangannya pun tak bergeming-geming sedikitpun juga. Tidak mau keluar, menjauhi selangkangan di bawahnya. Betapa tidak penisnya yang masih terbenam di sebelah dalam rahim Kartina. Seakan ada yang mencengkeram, lalu ditarik semakin masuk ke dalam tubuh Kartina, sambil dipilit-pilit pula. Akibatnya Suhendro bukan lagi menjerit, tetapi melolong-lolong panjang sambil berurai air mata cengeng. Mulut Kartina menggeramkan suara kering. "Rahayu Ningsi, perang dan marah alang kepalang. Kau membuat nafsuku terbunuh. Haram jadah, sialan. Baiklah, kita akhiri saja sampai di sini." Betotan memilin penis Suhendro di sebelah dalam rahim Kartina berhenti mendadak. Lolongan Suhendro dengan sendirinya melemah pula, untuk kemudian hanya rintihan sakit serta tangisnya saja yang terdengar. Kartina melepaskan rangkulannya dari pinggang Suhendro. Kedua lengannya yang kotor berlumpur turun perlahan, lalu tergolek diam di kiri kanan tubuhnya yang juga mendadak diam tergolek. Dalam sekaman teror dan keputusasaan alam bawah sadar, Suhendro seketika melihat ada kesempatan terbuka untuk menyelamatkan diri, dan ia pun lantas mengambil ancang-ancang, siap untuk menghambur menjauhi tubuh Kartina yang baunya semakin membusuk saja. Kartina hanya diam mengawasi, sambil bibirnya tampak menguratkan seringai misterius. Lalu pada saat Suhendro mulai bergerak menarik selangkangannya menjauhi selangkangan Kartina, terjadilah sesuatu yang sangat di luar dugaan. Perut bunting Kartina tampak berdenyut-denyut hebat, seakan ada benda hidup mendorong keluar. Dan sebelum Suhendro sempat menyadari sesuatu,
Lengkungan atas perut Kartina tiba-tiba sudah merobek di dua tempat, dan dari dua robekan yang disertai semburan darah segar itu, sepasang tangan-tangan kecil mungil berwarna pucat kemerahan tampak menyembul, lalu menggapai-gapai keluar. Melihat itu, habislah sudah semangat Suhendro dari buku yang selama beberapa saat telah melumpuhkan seluruh otot serta jaringan saraf di dalam tubuhnya. Menjerit sengsara. Secara naluriah, Suhendro melampungkan tubuh sendiri ke belakang. Gerakan refleks itu berhasil. Memang Suhendro terlepas dari daya betot tubuh Kartina. Akan tetapi lambungan tubuh Suhendro melayang jatuh dari tempat tidur, lantas mendarat di lantai. Kepalanya tiba lebih dulu. Mulut Suhendro terbuka, namun suaranya tak keluar, walaupun cuma keluhan lemah saja. Apa yang terdengar hanyalah suara berdetuk keras pada saat kepalanya tiba di lantai, disertai dengan bunyi berderaknya tulang-tulang leher yang patah. Suhendro pun seketika rebah terkulik, dengan kepala tergeletak miring ke satu sisi, dan lambung yang robek menganga, memperlihatkan tumpukan usus yang berdenyut-denyut liar dalam genangan darah yang memerah segar. Sementara di atas tempat tidur, sepasang tangan-tangan mungil yang telah merobek lambung Suhendro cepat sewaktu menyembul keluar tadi, dalam seketika sudah menyelinap masuk kembali ke sebelah perut lembung Kartina. Dan begitu sepasang tangan tersebut lenyap hilang, robekan di lengkung atas perut Kartina pun merapat pelan, lalu kemudian menyatu kembali tanpa meninggalkan sedikit pun bekas luka, walau cuma goresan kecil saja. Pada detik berikutnya, perut Kartina yang bunting besar dengan cepat sudah mengempes menjadi rata kembali. Begitu pula payudara kembali pulang ke ukuran semula, sepasang gumpalan kenyal namun berukuran sedang-sedang saja. Kotoran tanah, berlumpur maupun gerakan ulat-ulat kecil yang menggeliat-geliat hidup itu sirna perlahan-lahan. Begitu juga dengan bau busuk yang tadi sangat menyengat. Seluruh kulit tubuh Kartina dengan segera sudah pulih bersih kembali, bersinar-sinar segar, hanya saja di sana-sini tanpa dibanjiri oleh keringat. Menyeringai kaku, Kartina perlahan-lahan bangkit dari rebahnya di tempat tidur. Dengan gerak bangkit yang tampak sangat kaku pula, menggeliat-geliat sejenak untuk mengendorkan otot-otot, Kartina kemudian meluncur turun ke lantai. Sedikit lunglai karena kelelahan, kaki telanjang Kartina melangkah tersuruk-suruk, mendekat lantas tertegak lesu mengawasi tubuh Suhendro yang menggeletak di lantai membeku diam, dengan sepasang mata yang membelalak tampak pucat dan mati. Mulut Kartina membuka perlahan. "Ketahuilah Suhendro," ia bergumam kering dengan nadanya yang berat, "tidak sedikit pun aku berbahagia dengan semua ini. Akan tetapi," gumamam lirih Kartina mendadak terputus oleh bunyi hingar-bingar yang mengejutkan seketika. Kartina berpaling, persis pada saat jendela kamar pas lagi pecah berantakan. Lantas sebuah benda menakjubkan menerobos ke dalam. Tengkorak kecil dengan rahang mengatup rapat, namun sepasang rongga matanya tampak memerah saga.